Tetap sehat semuanya Bu ya, Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Mudafir. Sebenarnya yang disampaikan tadi oleh Pak Mudafir sudah hampir sempurna ya. Maksud saya sudah tercover semua dalam tataran pengetahuan teori ya Bapak Ibu ya. Ini juga bukan dalam tataran praktek, tetapi bagaimana prosedur pembentukan LSD. Ini saya ambil juga dari BNSP. Bapak dan Ibu, ketika mau bertanya sesuatu yang berkait dengan LSD, silakan download atau silakan buka web BNSP. Banyak hal yang bisa di-download dari sana. Antara lain ini, 201 adalah pembentukan LSD. Ada semua di sini. 202, 206 tentang TUK. Jadi semua ada petunjuknya bisa di-download melalui BNSP. Bu Maria. Ya, Ini melalui udah web minggu BNSP. Dia tidak ada jelaskan. Baik, Ibu dan Bapak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mudafir bahwa yang paling inti di dalam melaksanakan sertifikasi adalah infrastrukturnya. Ya, Bapak lihat, ada 5 kalau tidak salah infrastruktur yang wajib kita miliki, lalu kita dapat membuat atau mengoperasikan LSD. Ya Bapak ya. Yang pertama tentunya kalau ini dari pendidikan, ada siswa, ada sekolah kan? Ya. Ada siswa, ada LSD. Kemudian ada skema. Ya Bapak ya. Yang pasti Bapak dan Ibu sudah memiliki skema. Kemudian setelah itu Bapak Ibu wajib, kalau di sekolah wajib memiliki TUK. Setelah ini ada semua, wajib ada asesor. Setelah asesor wajib ada NUK. Inilah semua infrastruktur untuk melakukan sertifikasi. Jadi yang pertama adalah LSD. Ada skema. Kalau ada LSD berarti ada peserta didik atau ada siswa yang mau disertifikasi. Kita sandingkan dengan sekolah Bapak Ibu ya. LSD dengan sekolah. Sekolah ada siswa kan? Kemudian setelah ada siswa ada jurusan. Jurusan apa? Atau kompetensi apa? Sekalian. Ada kurikulum kan? Yang sama dari infrastrukturnya. Ada kurikulum. Kemudian TUK-nya di mana? Ada kelas dan ada laboratorium, tempat praktek. Kalau dia dikaitkan ke TUK, maka laboratoriumnya berfungsi sebagai TUK. Kalau dipakai praktek oleh siswa, maka fungsinya adalah CBD, kompetensi based training. Tapi itu sudah semua disampaikan tadi oleh Pak Mudafir. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, saya lebih ke dasar-dasarnya. Klasifikasi LSD tadi juga sudah disaksikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua yang ada di dalam ruangan ini dari SMK atau dari perguruan tinggi, klasifikasinya pasti LSD
ya Bu, KKNI yang sertifikatnya Garuda. Kalau klaster itu dilakukan per semester. Di dalam KKNI itu ada kan klaster di bawahnya. Artinya itu diujikan pada semester berjalan sebelum ke tingkat akhir. Sertifikatnya bukan Garuda, tapi LSD dan PNSD. Ya Bapak ya, nanti kalau ujinya satu skema semuanya, baru sertifikatnya Garuda. Tentu ada yang berpikir, kalau semua diujikan bisa nggak sesuainya? Ada kira-kira yang bertanya seperti itu Pak? Ada. Pasti bisa Pak, kenapa tidak? Kalau dia sudah lewati klaster-klaster, tidak bisa diujikan lagi Bapak Ibu. Ya. Yang belum dilewati saja diujikan sehingga mencapai satu skema sertifikasi KNI. Ya Bapak ya. Oh ini di semester 3 sudah diujikan, tapi ada satu kompetensi yang tertinggal itu diujikan di tingkat akhir. Saya kira Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar istilah skill passport. Sudah biasa di kalangan teman-teman yang ada di SMK. Skill passport. Jadi kenaikan tingkat itu disetarakan dengan menyelesaikan seluruh mata pelajaran di tingkat yang ada atau di tingkat yang sedang dijalani. Disesuaikan dengan kompetensinya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Saran saya, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan yang CLSP Bapak Ibu ya, duduklah bersama dengan kurikulum. Lakukan sinkronisasi dulu. Oh, mata pelajaran bahasa Inggris terkait dengan unit kompetensi apa? Boleh Bapak Ibu disinkronisasi, berkomunikasi melalui telepon, mungkin itu boleh. Ya Bu ya, jadi jangan merasa berat Ibu. Ibu sudah duduk bersama dengan kurikulum, tapi tidak ditemukan. Ada satu unit yang tidak ditemukan, dan itu unit penting. Karena itu aspek kritis. Maksudnya unit yang paling penting, kalau itu tidak ada berarti kompetensinya akan jatuh atau tidak diakui. Kalau itu tidak ada, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Apa yang terpikir oleh Bapak dan Ibu kira-kira? Dilakukan dengan khusus Ibu, LDP. Dilakukan training khusus. Maka istilah CBT di dalam skema tadi yang disampaikan oleh Pak Dafir selalu ada CBT, Competency Based Training. Siapa kerjakan? Ibu dan Bapak semua di sekolah. Competency Based Assessment yang kerjakan adalah LSP. Ya Bu ya. Sehingga Bapak dan Ibu kalau jadi asesor ada di dua tempat. Mengajar sebagai guru dan menguji sebagai asesor. Yang susah hilang kalau kita semua adalah ketika menguji, mengajar juga. Karena susah hilang, keguruannya susah. Ya, padahal kalau kita menguji, tinggalkan dulu. Kita jadi pelajar tiga. Untuk mendapatkan untuk merekomendasikan kompeten, jangan lihat ini anaknya siapa, ini anaknya kepala sekolah, jangan sampai kita dipecat atau dipindah ke BK. Ya, tidak boleh ada rasa seperti itu kalau kita memegang 4 prinsip asesmen. Kita jadi asesor yang profesional ketika kita pegang 4 prinsip asesmen. Tapi kalau kita masih ada rasa kasihan, itu yang susah hilang, keguruannya susah hilang. Masa 3 tahun saya ajar dia BK, kasihan tuh anak orang. Kan begitu Bapak Ibu ya? Sama perasaan saya, ibu-ibu sama semua kan? Tapi sekali lagi tinggalkan perasaan anaknya siapa, anaknya
rekan-rekan guru saya, rekan-rekan saya di SMK 3, masa di DKM, dia bagian. Jadi itu sekedar tambahan. Kemudian keabsahan lembaga, siapa yang sanggup lembaganya? Kalau sekolah berarti yang tertinggi adalah kepala sekolah ya Pak Ibu ya? Kepala sekolah. Kemudian pembentukannya tentu harus didudukkan orang yang paling berpengaruh di situ. Kepala sekolah tentunya. Bentuklah LSD. Kemudian di dalam dokumennya harus ada target ACC. Kemudian proses pembentukan, ruang lingkup lisensi, kemudian penamaan. Kalau di sekolah di SMK kan gampang penamaan. Kalau di LSP 3 susah. Kenapa? Karena harus cari lambang ini maknanya apa, isi ini maknanya apa, dan seterusnya. Kalau kita ada SMK gampang. LSP P1 3 Manado atau LSP SMK 3 Manado, berarti itu sudah LSP P1 tanpa disebut P1 sudah ketahuan kalau SMK perguruan tinggi dan politeknik. Kita lanjut. Memiliki sarana dan perangkat kerja. Jadi ketika kita merancang harus dirancang tempatnya. Di mana ya tempatnya? Sampai luasnya ukurannya sudah distandarkan. Itu ada semua di dalam tadi 201, 202 ada di sana semua aturan-aturannya. Skema sertifikasi dan pelaksanaan asesmen plus MOOC. Kemudian DUK, personel yang kompeten, lalu sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi. Ini semua dirancang. Sekali lagi kami sifatnya mensosialisasikan kepada Bapak Ibu bahwa seperti ini teknik atau prosedur pembentukan. Bahwa nanti Bapak Ibu kepingin didampingi, ada saudara pendamping ya. Ada SMK 3, ada SMK 5, sudah bisa jadi pendamping. Kalau Bapak Ibu berkenan menghubungi kami juga siap jadi pendamping. Hanya saja mungkin lewat udara, lewat Zoom. Karena sekarang sangat berat. Sampai di sini kamu harus diantigen lagi. Maka kami tidak pulang Bapak Ibu. Daripada ini dikorek-korek terus. Kami putuskan untuk tinggal menunggu 5 hari lumayan, bolak-balik di kamar, dan kemarin sudah foto-foto di pantai. Soalnya kami dijagain sama ketua SPI juga kemana-mana. Oke Bapak Ibu, langkah-langkah pembentukan. Pastikan ada dukungan kuat dari stakeholder. Kalau SMK sebenarnya tidak diperlukan stakeholder, cukup kepala sekolah. Tetapi kalau kuat hubungannya dengan industri, boleh menyampaikan kepada industri. Kemudian pastikan ada komitmen dari stakeholder. LSP ketiga wajib. Karena persyaratan kalau LSP ketiga harus ada minimal 7 sampai 8 industri yang kerjasama dengan P1. Dan ada tanda tangannya, itu dipastikan. Bentuk dan tetapkan panitia kerja. 4. Pastikan legalitas hukum dan siapkan SDM. Legalitas hukumnya hanya dari kepala sekolah. Kalau kami LSP 3 pakai apa Bu? Akta notaris. LSP 3 agak ribet. Sekarang apalagi sekarang. Kemudian siapkan sarana dan perangkat kerja. Susun dokumen SMN LSP, Sistem Manajemen Mutu LSP. Itu sesuai poinnya dengan SOP atau prosedur. Ibu sekarang sudah berapa poinnya SOP-nya Ibu? SMK 3, SMK 5. Berapa poin? 17, 15, 16, 18?
pihak ke-1 industri, LSP pihak ke-1 lembaga pendidikan dan atau pelatihan. Ketentuan pembentukan ini semua Bapak Ibu ya. Pihak ke-1 ketentuannya seperti apa? Nanti saya share ke Ibu Ketua, nanti bisa share semua. Ya. Pembentukan LSP oleh industri, instansi oleh asosiasi industri. Target asesi harus ada LSP 1 industri, SDM lembaga induknya. Jadi misalnya hotel ini mau membentuk LSP 1 boleh, tetapi target orangnya yang mau disertifikasi adalah LSP adalah hotel yang kerjasama dengan hotel ini. Misalnya Wispride dengan di sini dia mensertifikasi hanya berhak di Wispride, tidak berhak di semua hotel. Kalau itu LSP 1, ya. Walaupun industri hanya berhak yang terkoneksi dengan hotelnya, jadi yang kerjasama dengan hotel. Sama dengan Bapak dan Ibu, ketika di SMK kok bisa dihitung gitu? Ya karena ada jejaring, ada kerjasama, ada MOU, sehingga bisa kesana. Demikian halnya yang lain Bapak Ibu ya. Jadi ini semua adalah deskripsi tentang kalau LSP B1 apa-apa saja yang harus disiapkan dan apa-apa yang harus dilakukan oleh BNSP dalam rangka pembentukan ini. Jadi sebenarnya infrastruktur yang tadi kalau sudah tersedia 6 poin, Bapak dan Ibu sudah bisa mengajukan skema. Skema dulu lebih awal Pak ya, karena skema itu diverifikasi dulu oleh BNSP. Setelah terverifikasi sambil siapkan yang lain, siapkan SOP, SMN dan sebagainya. Sambil mengajukan skema diverifikasi oleh BNSP. Setelah terverifikasi baru lengkapi 6 infrastruktur dengan melakukan ASPOM. Jadi ada yang melakukan ASPOM sebelum terbentuk LSP-nya. Berarti yang melakukan ASPOM sebelum ada LSP harus bertahun dulu di bawah LSP lain. Nah, kalau benar di bawah LSP lain, Ibu Bapak harus proaktif ke LSP yang yang melibatkan Bapak Ibu di ASPOM. Proaktif karena sertifikat itu setelah ASPOM harus terpelihara. Terpeliharanya harus melakukan asesmen. Kalau tidak, nanti dia expired tanpa pernah menguji. Padahal persyaratannya harus pernah menguji sebanyak 5 kali, 6 kali, baru boleh perpanjang. Kalau tidak pernah, ya ikut ulang. Karena sedang kalau begitu ya, tidak efektif. Proses pembentukannya, mari dilihat tahapan-tahapannya, ruang lingkupnya, penamaan LSP-nya. Kalau kami di LSP 3 penamaannya juga harus didiskusikan namanya apa, lambangnya apa, maknanya apa, visinya apa, dan seterusnya. Kalau SMK kan enak, namanya langsung LSP SMK 3 Manado, 4 Manado, 5 Manado, gampang. Memiliki sarana dan perangkat kerja. Pada saat dilakukan kesepakatan dengan ini harus ditentukan ruangannya di mana, berapa ukurannya, itu ada semua. Apa sarananya di dalam. Jadi harus ada pesawat telepon dan seterusnya. Ada sebuah kantor yang terpisah dari sekolah, dianggap terpisah, dan itu harus di-SK-kan oleh kepala sekolah bahwa kantor ini akan digunakan oleh LSP mau 2 tahun atau berapa tahun, ada SK-nya yang ditentukan berapa tahun untuk SK awal. Oke Bapak Ibu,
sertifikasi, biasanya manajer sertifikasi atau manajer mutu. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Apa itu standar kompetensi? Saya kira sudah bukan hal yang asing lagi. Tadi sudah beberapa kali disampaikan oleh Pak Mudafir. Ada skema, ada standar. Karena isi dari skema ini adalah judul-judul standar. Ya, kemasan. Kenapa skema disebut kemasan? Karena unit kompetensi yang ada di dalamnya adalah sebuah kemasan yang menunjukkan sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu apakah itu jabatan? Kalau itu memacu ke jabatan, berarti SKKNI skemanya adalah okumasi. Kalau itu merujuk ke level, maka itu KKNI. Ada tiga kan Bapak Ibu? Tiga jenis skema. Ada KKNI. Kalau disebut misalnya kayak Menteri Susi, itu sudah level 9, setara dengan doktor. Setara, bukan sama, tapi setara dengan doktor. Kalau ibu dan bapak semua sebagai instruktur atau sebagai guru, kira-kira level berapa Bapak Ibu? Ya? Kalau siswa level 2. Kalau gurunya level berapa? 6. Ya Bapak Ibu ya. Maka ke depan Bapak dan Ibu dituntut memiliki level 6 sampai level 4 untuk sertifikat teknis. Ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan ada guru bahasa Indonesia tapi ingin sekali jadi ASN, boleh. Yang penting ada kompetensi yang dikuasai. Ada sekolah ini. Boleh Pak ikut latihan, kemudian disertifikasi, boleh menjadi asesor. Guru bahasa Inggris, lebih guru bahasa Inggris ya, karena guru bahasa Inggris itu banyak import komunikasi melalui telepon. Guru bahasa Inggris. Standar kompetensi kerja internasional. Kalau di LSP saya, LSP pariwisata ahli mandiri, itu kami menggunakan dua standar, SKKNI dan SI, standar internasional. Karena kami merujuk ke okupasi ASEAN. Ada okupasi nasional, ada okupasi ASEAN. Ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan klaster? Klaster itu diupayakan sudah tidak lagi dipilih terutama oleh sekolah-sekolah karena sudah ada KKNI. Jadi klaster itu upayakan kalau masih ada di tempat lain maka ikut KKNI. Kecuali kalau tidak ada di tempat lain. Misalnya di sini kehususannya kompetensi ikan apa Bu yang dibakar itu? Kan Bu ya? Iya. Misalnya tidak ada di tempat lain boleh diklasterkan. Tapi kalau dipikir-pikir masuk obat. Jadi tidak bisa juga diklasterkan. Itu masuk obat. Pengolahan makanan. Kemudian komponen standar kompetensi kerja. Inilah komponennya. Ada aspek kritis yang masuk dalam domain pengetahuan, kemudian keahlian masuk dalam aspek kritis yaitu skill, dan sikap kerja atau attitude masuk aspek kritis. Cakupan pengetahuan dalam kompetensi, pendidikan formal, pelatihan yang sesuai, dan pengetahuan yang didapat dari pengalaman kerja. Cakupan keahlian dalam kompetensi, keterampilan pelaksanaan pekerjaan atau task skill, kemudian keterampilan mengelola pekerjaan atau task management skill, dan keterampilan mengantisipasi kemungkinan atau contingency management skill (CMS), dan keterampilan mengelola lingkungan kerja atau job role environment skill, dan keterampilan beradaptasi atau transfer skill. Ini yang selalu diulang-ulang di
Soft skill khusus untuk melakukan perannya dalam duty atau sikap yang harus dimiliki untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Standar sikap tadi yang ketiga. Kemudian skema sertifikasi. Walaupun sudah berulang, mari kita lihat skema sertifikasi adalah paket kompetensi yang di dalamnya terdiri dari lebih dari satu unit kompetensi atau SKKNI. Ada yang terdiri dari SKKNI fungsional, ada inti dan seterusnya. Dipaketkan menjadi sebuah pekerjaan. Kemudian kompetensi, kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. LSK harus memiliki dokumen untuk menunjukkan bahwa dalam pengembangan dan gaji ulang skema sertifikasi, hal berikut ini dipertimbangkan: keterlibatan pakar, yang sesuai, penggunaan struktur yang tepat, serta mewakili para pemangku kepentingan tanpa ada mendominasi. Maksudnya di sertifikasi ini, Bapak Ibu ya, siapapun berhak disertifikasi. Mau otodidak boleh disertifikasi, mau orang di pinggir pantai pencari ikan berhak disertifikasi. Jadi memang sudah ada payungnya, sudah ada aturan-aturannya. Jenis skema sertifikasi ini Bapak Ibu ya, ada skema sertifikasi tenaga kualifikasi atau KKNI, ada skema okupasi nasional, ada skema sertifikasi berdasarkan paket kompetensi atau cluster, skema sertifikasi unit kompetensi. Tidak jalan lagi nih Bu, ini lama nih ya. Ini sudah tidak jalan sekarang. Tidak boleh diujikan satu unit saja kecuali latihan aksi ya Bu ya. Jadi harusnya satu skema, tapi mana bisa selesai satu dua hari ya. Bapak Bu, ini sudah berulang. Kemudian kemasan SKB ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi yang terbaru tidak pakai lagi sekat-sekat. Ada kompetensi inti, ada kompetensi khusus, kompetensi fungsional tak lagi, tapi sudah digabung menjadi satu. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah kompetensi umum? Dari sini Bapak Ibu. Menerapkan praktik-praktik kesehatan dalam keselamatan di tempat kerja. Ini tidak termasuk kompetensi inti, tapi masuk kompetensi umum. Misalnya kerjasama dalam tim, itu tidak masuk dalam kompetensi inti. Oke Bapak Ibu, demikian halnya ada kelima. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Skema sertifikasi okupasi seperti ini. Skema sertifikasi kualifikasi okupasi nasional. Misalnya saya orang hotel Bapak Ibu. Saya bekerja di tempat yang panas sama dengan Ibu Ketua RSP 3. Maksudnya kerja di dapur. Tempatnya panas kan Bu? Kalau memasak lebih panas kan? Bukan tempat dingin. Tapi saya nikmati sampai bisa mencapai 36 tahun saya di tempat yang panas. Alhamdulillah saya bisa selesaikan. Kualifikasi maksudnya begini, kalau kan di tempat kami ada SKP 3, kalau di masa itu ada 7 kualifikasi. Misalnya ada butcher, tukang potong-potong, itu kualifikasi. Kemudian ada komiser. Komiser itu dia bisa memasak satu set menu, bukan hanya memasak menu sup saja. Kalau hanya memasak satu macam berarti itu kompetensinya cook, dan itu cluster. Ya,
Jadi di dalam SKKN ini tidak ada yang mengatakan masa sub, masa apa, kita lah yang harus menyusun dan melengkapi skema pada saat diujikan. Jadi memang lebih banyak duduk bersama untuk membicarakan hal-hal tersebut. Memang Bogor agak berbeda dengan yang lainnya. Kue juga harus ditentukan. Misalnya di situ unitnya mengatakan baker itu kan bakar-bakaran. Mau bakar apa? Harus ditentukan, tentukan sendiri. Ya, jadi kualifikasi baker atau kopi pastry seperti itu. Ya, sampai dengan director. Contoh dari auditor internal, ya baik keuangan, misalnya unit ini Bapak Ibu ya, ini sudah tidak dipisah lagi antara unit umum, ini karena masih lama jadi masih ada kelompok kompetensi umum, masih ada. Kemudian kelompok kompetensi inti. Sekarang itu kalau mengajukan lisensi sudah dihilangkan, menjadi satu sampai 7, tidak lagi dikabila. Ini yang lama, masih unit yang lama. Kenapa tahu lama Bapak Ibu? Karena kodenya KEU, keuangan. Sekarang tinggal 1 di depannya. Kalau di pariwisata, khususnya yang 2018 SKKN-nya, di depannya I. Kenapa? Karena ASEAN. Berlaku di 10 negara ASEAN. Istilah I berlaku di 10 negara ASEAN. Jadi teman-teman yang sudah berlaku skemanya di 10 negara ASEAN, kemungkinan bisa menguji di luar, tetapi ya bukanlah diri kita dalam bahasa Inggris. Karena itu sebenarnya bukan yang utama. Yang penting kita memahami terminologi dari kompetensi itu. Misalnya di Bogor banyak istilah-istilah yang tidak ada dalam kamus. Tapi itu harus kita kuasai. Ya, itu pengalaman saya ketika anak saya ada yang prakterin di Inggris, itu salah satu yang dicari, menguasai istilah-istilah pembukaan, istilah-istilah kuliner. Kenapa banyak yang tidak ada Bapak Ibu? Karena banyak bahasa Prancis. Ya. Kayak apa? Ya sama skema sertifikasi klaster juga Bahasa Inggris. penyusunan laporan keuangan berbasis, ya ini masih contoh apa tadi, contoh akuntansi, dan mau lihat contohnya yang klaster seperti ini Bapak. Skema sertifikasi klaster. Klaster unit kompetensi hanya 3 dulu. Asesor masih klaster. Nih Bapak Ibu ya, TAA ini diambil dari kode Australia dulu. Tapi tahun 2000 sudah berubah dengan skema sertifikasi asesor kompetensi SKN nomor 1 BNSP bulan 7 2020 sudah ditetapkan menjadi okupasi nasional yang kodenya seperti ini. Tahun depan nanti akan berubah lagi kayaknya. Kita yang Akan berubah lagi kode unitnya. Jadi inilah asesor kompetensi yang terkini. yang kemarin kita. Ya, yang kemarin sudah disampaikan dan ini juga akan disampaikan pada saat ASKO nanti. Halo. Unit kompetensi, Halo. skema sertifikasi tambahan bersifat nasional, jadi sudah berulang Bapak Ibu ya. Nanti ini saya share, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut. Proses verifikasi, di mana istilah-istilah 3.13 itu dari acuan tadi 201, 202 di situ semua ada, dimulai dari 11, 12, 13 dan seterusnya. Ya, proses verifikasi TUK. Ketika kita sudah menunjuk TUK,
surveillance. Surveillance itu dilihat kembali apakah TUK yang akan kita gunakan untuk sertifikasi itu memenuhi persyaratan. Jadi banyak hal di sini yang harus dipenuhi, dan itu ada koordinatornya. Siapa yang koordinator TUK? Seperti kami dalam waktu dekat pada pelaksanaan sertifikasi barista, seandainya ada yang berkenan carikan saya di sini barista ya, untuk bisa disertifikasi. Saya yakin di sini banyak. Ya, siapa personil LSP yang kompeten? Unsur pengarah Kepala sekolah. atau dewan pengarah? Tentu kalau di sekolah adalah kepala sekolah. Kalau di lembaga pendidikan politeknik biasanya direktur atau rektor ya. Kemudian unsur pelaksananya siapa? Jadi ini nanti mungkin pelaksana satu siapa, ketuanya, di bawahnya siapa, wakil ketua kalau perlu. Kemudian pengembang dokumen SNN. Biasanya ini jangan terlalu gemuk, karena kalau terlalu gemuk lembaganya biasanya saling berharap. Jadi sampai 4-5 orang saja, tapi timnya bagus, bisa cepat selesai. Pengembang dokumen SNN ada biasanya ditunjuk siapa sebagai ketua, manajer mutu namanya. Kemudian asesor lisensi. Asesor lisensi itu jarang jarang kita miliki. Maksudnya tidak setiap LSP harus ada asesor lisensi, karena harus mengikuti pelatihan juga. Jadi jenis asesor ada banyak kan, asesor lisensi, asesor kompetensi, lead asesor, ya, master asesor dan lain-lain. Jadi banyak yang harus dipenuhi. Pengembang skemanya, tentu siapa yang diatur oleh unsur pelaksana tadi, maka itulah yang menjadi pengembang skema sertifikasi. Asesor kompetensi, pengembang TUK siapa? Ya, ini masih tugas asesor. Kemudian langkah keempat tadi sudah ditayangkan, Abu Dafir sudah. Pastikan ada dukungan kuat dari stakeholder juga sudah. Pastikan ada komitmen dari stakeholder. Lakukan apresiasi dan sosialisasi untuk memastikan komitmen para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk membentuk itu kalau LSP ketiga. Tapi kalau LSP P1 cepat sekali. Yang penting ada komitmen dari kepala sekolah, diturunkan kepada teman-teman, cepat jadi. Asal mau proaktif kerja. Bentuk dan tetapkan panitia kerja. Saya kira semua sekolah yang masih CLSP sudah ada panitia kerjanya kan Pak, Ibu? Yang baru CLSP seharusnya ini dulu ada, baru cari-cari kompetensi atau bidang keahlian yang ada di sekolah, cari skemanya, lalu secepatnya dikelola. Jadi skemanya itu bukan langsung diajukan ke BPSD, kerjakan dulu Bu, karena harus dilengkapi dengan target kita ke depan. Tahun pertama berapa peserta, tahun kedua berapa peserta, harus ada targetnya yang mau disertifikasi. Harus ada target biayanya per tahun, target biayanya per 5 tahun. Itu semua harus dirancang. Pastikan legalitas hukum. Kalau SPP 1 tidak ada, langsung saja SK kepala sekolah. Ya, susun dokumen SMM LSP PNSP 201 202 ya, pedomannya. Lalu panduan mutu, kemudian SOP, prosedur dan instruksi kerja, formulir dan dokumen pendukung. Jadi jangan dikira hanya susunan SOP-nya ada di 18, tidak ada penyertanya. Ini Bapak Bu, kadang saya lihat masih ada LSP yang
dengan formulir dan dokumen pendukung. Misalnya nomor 1 Ibu, Bu Arce, apa nomor 1 di SOP-nya Ibu? Ketidakberpihakan. Ada dokumen pendukung? Ada. Ada. Misalnya yang kedua, melaksanakan asesmen. Apa dokumen pendukung? Itu semua harus dilengkapi. Jadi kadang hanya 1 sampai 18 dokumen pendukung tidak disertakan, sehingga itu bisa menjadi temuan mayor Itu yang lama tadi. bagi yang lisensi ya. Kalau yang baru ya mungkin sambil disusun, sambil menyesuaikan. Saya kira semua sudah sama. Ini SOP-nya Bu. Ini ada yang saya garis, mengembangkan perangkat asesmen. Ibu di tempat Ibu jadi apa sekarang? Karena sudah tidak ada lagi LPA kan? Ibu ganti apa? Ayo Bu. Yang mana? Mengembangkan perangkat asesmen ini silakan Bu. Masih LPA. Saya garis karena ini masih saya sambung dengan Ibu. Ibu ganti apa di situ? PA. Udah diganti kan? Nah, Ibu kan mau di lisensi, jangan sampai ini menjadi temuan. Jadi Harus ada yang diubah. Mengapa ini harus diganti? Karena LPA ini sudah tergabung ke sini Bu, merencanakan menjadi elemen 4. Jadi sekarang menjadi apa di sini Bu? yang baru-baru kemarin Ibu Yani. Ya, Ibu ganti dengan KPA. Iya. Boleh. Ya, yang kemarin. Boleh masukkan itu sebelum dari lisensi ganti langsung dengan NKBA. Dokumennya apa Bu? Formnya apa? MPPA. Maaf. Iya, tapi form pengirimnya apa Bu? Ya itu yang dikerjakan Ibu kemarin kan? Ya. Jadi subjekin itu Bu, tinggal memasukkan. Kalau sertifikasi kompetensi apa form pendukungnya Bu? Melaksanakan sertifikasi. Ya? Ya, sudah. Formulir apa? Merencanakan asesmen. Formulirnya apa yang ada di dalam formnya? Ya, dan seterusnya ya Bu ya. Oke. Melaksanakan. Kemudian di sini juga pasti ada elemen 4, membuat MOU atau ya untuk yang mau ada lisensi Bu, agar apa namanya, karena pasti yang akan datang itu mencari sesuatu yang belum ada, bukan mencari salah. Ya. Ya Bu ya, sama dengan Universitas Negeri Makassar, hanya hal kecil. Jadi dia cari, Bapak Ibu kan yang ikut kemarin cantumkan SOP pada IR 01 kan? Ya. Ada SOP di situ, dia cari di mana itu SOP-nya. Sudah menjadi temuan karena tidak ada di antara kawan-kawan yang sudah asesor di sana yang bisa menjawab. Harusnya itu menjadi lampiran IA 02. Ya Bu ya? Ya, Apa itu? TPD ya? Tugas praktek demonstrasi. Di sana biasanya ada SOP skema yang kita ujikan biasanya ada. Ya. Cari di Google dan seterusnya sampai ke bawah Bapak Ibu. Di tempat Bapak dan Ibu masih ada sertifikasi ulang? Belum pernah. Ya? Ibu keluarkan itu LSPP 1. Ya? Jadi tidak sama LSPP 3 18 item. Kalau Ibu hanya 17. Kenapa? Karena LSPP 1 tidak berhak mensertifikasi ulang. Ya. Jadi misalnya dia sudah keluar, Sudah. masuk lagi, nggak bisa disertifikasi Oh. langsung dia dioper ke LSPP 3. Ya. Jadi tolong Ibu hilangkan itu. Iya Bu ya. Jadi siapa tahu itu yang akan menjadi temuan, hilangkan sekarang. Ya. Tapi kalaupun itu menjadi temuan hanya menghilangkan, tidak bukan temuan
melaksanakan asesmen Ya. magang. Kalau RCC kan 6 kali biasanya. Oke Bapak Ibu, jadi ini semua mohon pada dokumen LSP ini dilengkapi semua. Misalnya satu-satu, dibawanya satu-satu apa kalau mengelola ketidakberpihakan? Kira-kira kom apa? Ya mungkin berupa surat dan seterusnya. Pasti ada komnya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian menjaga keamanan dan kerahasiaan. Di mana masuk banding apa Bu segala? Kan ini harus terbaca di sini. Semua dokumen yang Bapak Ibu gunakan di LSP harus tertelusur ke SOP yang dibuat. Dijelaskan lagi. Belum lagi ke panduan mutu. Panduan mutu harus terkait dengan ini semua. Semua. Nah, di panduan mutunya Bapak Ibu, Ibu sudah mengubah MMA menjadi apa? Belum kayaknya. Belum, baru didapatkan. Iya Ibu, nanti jadi. Belum Bu, makanya terima kasih. Iya, Kita baru kali ini. gitu Bu. Itu nanti kalau pulang Bu, oh ini yang MMA di sini, yang MMA harus diganti apa? MPA sudah hilang, kata masuk Temuan di KPK. apa? Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan membantu dukungan Bapak dan Ibu, terutama yang mau lisensi. Ya Bu. Iya. Daftar dokumen pendukung. Nah ini yang harus ada di LSPB 3. Kalau di LSPB 1 langsung dukungan dari Kepala sekolah. iya kepala sekolah. Dan saya kira ini sudah tersedia semua di LSPB 3. Siapkan sarana, saya kira ini sudah terulang. Jadwal pelaksanaan pasti ada rencana jadwal Bu ya. Kalaupun tidak terpenuhi sesuai jadwal ya itu bisa saja namanya juga rencana. Ya. Tadi sudah ditayangkan Pak Labil, kemudian komitmen sudah pelaku Oh, tinggal. Oke, validasi mengajukan lisensi, proses pemberian lisensi. Terima kasih. Jadi mungkin sampai jam berapa ini rencananya? Mungkin kita setelah ini tanya jawab, Tinggal 30 menit. ya? Tinggal 30 menit. Lagi 30 menit. Pembentukan Setengah 3. Oke, jadi kita tanya jawab sekarang Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak David nanti kita sama-sama diskusi. Ada kira-kira